Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama aku Rafid Wafi Al-Ghifari. Di sini aku akan memberikan materi mengenai mata kuliah statistik 2 di bab pertama, yaitu distribusi sampling. Jadi distribusi sampling itu apa sih? Distribusi sampling itu adalah probabilitas distribusi dari semua rata-rata sampel yang memungkinkan dari sebuah ukuran sampel. Nah, dari setiap rata-rata sampel yang kita miliki, itu dia memiliki probabilitas atas masing-masing sampel yang memungkinkan atas ukuran sampelnya. Seperti itu. Intinya adalah tujuan dari distribusi sampling ini itu adalah untuk mempelajari karakteristik populasi dan untuk menentukan probabilitas dari suatu rata-rata sampel yang kita tentukan dari suatu ukuran sampel. Di distribusi sampling itu pasti kita akan banyak membahas tentang populasi dan sampel. Nah, sebetulnya apa sih populasi dan sampel itu? Populasi itu adalah totalitas dari semua nilai yang mungkin mengenai suatu objek. Sedangkan kalau sampel adalah bagian dari populasi. Jadi kalau populasi itu adalah keseluruhan dari suatu objek, maka sampel itu adalah sebagiannya, sebagian kecil dari populasi yang akan kita teliti. Nah, populasi itu terbagi dua, ada populasi yang terbatas. Contohnya itu seperti populasi mahasiswa di Unpad. Itu kan adalah populasi yang terbatas, dan kalau populasi yang tidak terbatas adalah populasi yang tidak bisa kita hitung, contoh seperti populasi bintang di langit atau populasi butiran pasir di dunia. Nah, kemudian ada sampel. Sampel itu terbagi menjadi dua, ada sampel yang probabilitas dan sampel non probabilitas. Sampel probabilitas itu adalah sampel yang ketika kita ambil dari populasi, itu setiap masing-masing objek dari populasi itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Sedangkan kalau sampel non-probabilitas itu adalah sampel yang dia tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama dari masing-masing sampel tersebut untuk terpilih. Nah, di materi distribusi sampling ini kita akan mempelajari 4 submateri, yaitu distribusi sampling rata-rata, distribusi sampling proporsi, dan kemudian distribusi sampling selisih rata-rata dan distribusi sampling selisih proporsi. Yang pertama, distribusi sampling rata-rata. Di sini adalah rumusnya. Rumusnya itu terbagi menjadi dua, yaitu jika n kecil per n besarnya kurang dari sama dengan 5% dan jika n kecil per n besarnya lebih besar daripada 5%. Untuk rumusnya, menentukan rata-rata atau mu dari x bar itu sama dengan mu. Nah, mu x bar ini nanti biasanya akan diketahui di soal, dari informasi di soal, rata-rata yang sudah menjadi patokan di soal. Kemudian kita menggunakan standar deviasi, di mana rumus dari standar deviasi x bar itu sama dengan standar deviasi yang diketahui di soal dibagi dengan akar n. Nah, kemudian untuk standar deviasi yang n kecil per n besarnya lebih besar dari 5% itu ditambah dengan dikali faktor koreksi, di mana faktor koreksi itu adalah akar dari n besar dikurang n kecil dibagi n besar dikurang 1. Kenapa memerlukan faktor koreksi? Karena ketika n kecil per n besarnya lebih besar daripada 5%, maka sebuah populasi tersebut dia memiliki populasi yang terbatas, sehingga diperlukan faktor koreksi untuk semakin meyakinkan dan membuat akurat hasil dari perhitungan. Nah, tadi tujuan dari kita membuat distribusi sampling adalah kita menentukan probabilitasnya. Untuk menghitung probabilitas tersebut, kita menggunakan nilai baku atau Z, di mana Z itu sama dengan X bar dikurang mu dibagi standar deviasi dari X bar. Nah, di sini X bar ini adalah rata-rata yang ditanyakan di soal. Jadi X bar itu adalah rata-rata yang akan kita cari, rata-rata yang kita akan uji probabilitasnya berapa. Sedangkan mu itu adalah rata-rata yang sudah menjadi fakta atau yang diketahui di soal. Nah, contoh, sebuah pabrik memproduksi plat baja yang memiliki daya regang rata-rata 500 dan standar deviasi 20 yang penyebarannya mendekati distribusi normal. Sebagai bagian dari pengujian, dipilih secara random 100 plat baja dari 100.000 plat baja yang dihasilkan. Berapa probabilitas didapat rata-rata sampel akan kurang dari 496. Dari soal ini dapat kita lihat bahwa n kecilnya itu atau sampelnya adalah 100 karena tadi diambil 100 dari 100.000. Artinya n kecil atau sampelnya adalah 100 dan n besar adalah 100.000. Kita uji apakah dia memerlukan faktor koreksi atau tidak. N kecil dibagi n besar dapat 0,001. Karena dia lebih kecil dari 5%, maka tidak perlu faktor koreksi karena berarti jumlah populasinya itu cukup besar. Kemudian kita tentukan mu x bar. Tadi mu x bar adalah yang diberitahu di soal. Diketahui di awal bahwa daya regang rata-ratanya adalah 500. Artinya itu adalah mu-nya. Kemudian standar deviasi x bar, di mana standar deviasi itu sama dengan standar deviasi dibagi dengan akar n. Standar deviasi diketahui di soal yaitu 20
dan N-nya adalah 100. 20 dibagi akar 100 sama dengan 2. Ketika semua data sudah terkumpul, maka kita dapat langsung menghitung nilai Z-nya. Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi standar deviasi dari X bar. Di sini yang ditanyakan adalah berapa probabilitas didapat rata-rata sampel akan kurang dari 496. Maka X bar yang ditanya itu adalah 496. 496 dikurang 500 kita bagi dengan standar deviasinya yaitu 2 sama dengan minus 2. Nah, di sini kita perlu melihat tabel Z untuk mengetahui nilai dari minus 2 itu dia luasnya berapa. Minus 2 itu artinya menunjukkan bahwa posisinya nanti di dalam grafik distribusi normal ada di sebelah kiri. Jadi tanda positif dan tanda negatif hanya memperlihatkan posisi apakah nilai Z-nya itu ada di sebelah kiri dari 0 atau di sebelah kanan daripada 0. Kalau positif dia di sebelah kanan 0, kalau negatif dia di sebelah kiri 0. Kemudian kita lihat di sini tabelnya, grafiknya kita buat. Karena tadi minus 2, maka kita taruh di sebelah kiri dari 0. Kemudian dari 2 itu kita lihat bahwa probabilitasnya adalah ketika rata-ratanya kurang dari 496. Nah, untuk menentukan daerah arsiran, kita perlu melihat dari tanda kurang dari atau lebih darinya. Di sini tandanya adalah kurang dari. Kalau kurang dari artinya kita arsir ke kiri. Artinya untuk mendapatkan luas dari daerah sebelah kiri yang diarsir itu adalah kita perlu menghitung luas kiri dari 0 dikurangi dengan luas Z. Karena luas Z itu adalah luas dari 0 ke Z-nya. 0 ke min 2 itu kan tadi luasnya adalah 0,4772. Artinya luas untuk daerah min 2 ke kiri atau Z ke kirinya itu adalah dari luas kiri totalnya yaitu 0,5 dikurangi dengan luas Z-nya 0,4772. Didapat 0,0228. Artinya probabilitas didapat rata-rata sampel akan kurang dari 496 adalah 2,28%. Kemudian ada distribusi sampling proporsi. Sama seperti sebelumnya, rumusnya juga tidak banyak berubah, hanya saja ini adalah proporsi. Apa sih maksudnya proporsi itu? Proporsi itu artinya adalah perbandingan. Biasanya ketika di soal kalian mendapatkan nilai yang persentase atau bentuknya desimal, maka itu dapat disimpulkan dia menggunakan proporsi. Sama rumusnya kita bagi dua juga, ada N kecil per N besar kurang dari sama dengan 5% dan N kecil per N besar lebih besar dari 5%. Jika tadi rata-ratanya itu adalah mu X per X bar, maka untuk proporsi ini lambangnya adalah rata-ratanya adalah mu X per N, di mana mu X per N itu sama dengan Pi. Pi itu artinya proporsi dari data yang diketahui di soal. Dan standar deviasinya itu adalah standar deviasi dari X per N. Standar deviasi untuk proporsi sama dengan akar dari Pi dikali 1 min Pi per N. Dan untuk yang N kecil per N besarnya lebih besar daripada 5%, maka ditambah faktor koreksi. Untuk nilai baku, rumusnya sama, hanya beda lambangnya aja. Contoh, pada tahun 2019, FEB Unpad menerima mahasiswa baru sebanyak 528 orang. Dari mahasiswa yang diterima tersebut, 211 diantaranya merupakan laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Jika diambil secara acak 120 mahasiswa, berapa probabilitas terdapat mahasiswa laki-laki antara 50% sampai 60%? Nah, di sini ciri-ciri proporsi selain dia menggunakan persentase dalam data yang diketahuinya, ada ciri-ciri lain yaitu ketika di sini kita perhatikan FEB Unpad menerima mahasiswa baru sebanyak 528 orang. Kita sudah tahu memiliki populasi sebesar 528 orang. Dari mahasiswa tersebut ternyata 211-nya merupakan laki-laki. Jadi ada proporsinya, kalau laki-laki itu 211 dari 528 dan sisanya adalah perempuan dari 528 orang. Itu artinya kan adalah proporsinya. Proporsi laki-laki adalah 211 per 528 dan sisanya perempuan per 528 itu adalah perempuan. Nah, jika diambil secara acak 120 mahasiswa. Nah, ini maksudnya adalah N kecilnya atau sampel yang kita ambil. Jadi, salah satu ciri-ciri proporsi adalah ketika kita sudah memiliki populasinya kita kategorikan seperti ini, populasinya dari 528 orang kita kategorikan menjadi sesuatu. Di sini adalah laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian kita ambil lagi sampelnya sebanyak 120 mahasiswa. Begitu. Nah, untuk mengerjakannya kita tulis diketahuinya. Tadi N besarnya populasinya adalah 528 orang dan kita mengambil sampelnya 120 orang. Sedangkan di situ ada keterangan kita mencari probabilitas untuk mahasiswa laki-laki. Berarti kalau laki-laki itu X-nya kita tentukan adalah sebanyak 211 orang dari 528 orang itu adalah laki-laki. Ditanyanya seperti itu. Dan di sini kita ketahui bahwa mu X barnya sama dengan Pi, di mana Pi itu sama dengan X per N, proporsi dari yang diminta di soal. Di soal diminta mahasiswa laki-laki, berarti kita cari proporsi mahasiswa laki-laki. 211 orang mahasiswa laki-laki dari 528 orang mahasiswa didapat proporsinya adalah 0,3996.
Kemudian kita perlu menguji juga apakah perlu menggunakan faktor koreksi atau tidak, dan ternyata perlu menggunakan faktor koreksi karena N kecilnya per N besarnya 120 dibagi 528 adalah 0,227, artinya itu lebih besar daripada 5%. Kemudian kita hitung standar deviasinya sama dengan akar dari pi dikali 1 min pi dibagi N kecil dikali akar dari N besar dikurangin N kecil dibagi N besar dikurang 1 atau faktor koreksinya. Di situ didapat bahwa hasil dari standar deviasinya adalah 0,0393 sekian. Kemudian karena tadi di soal itu diminta adalah P-nya, probabilitas dari proporsinya itu lebih besar dari 50% dan lebih kecil daripada 60% atau di antara 50% hingga 60%, maka kita perlu mencari Z-nya itu ada dua. Z1 itu untuk yang lebih besar dari 50%, dimana berarti X per N-nya yang diminta di soal adalah 50% atau 0,5. Kita kurangkan dengan mu X per N-nya yang tadi sudah kita dapat 0,3996 dibagi dengan standar deviasi, kita peroleh hasil yaitu 2,55. Untuk Z2-nya sama seperti tadi, X per N-nya berarti untuk yang 60% yang ditanyakan yaitu 0,6 dikurang 0,3996 dibagi dengan standar deviasinya dapat 5,09. Karena di antara, maka daerah arsirannya adalah arsiran di antara Z1 dengan Z2 di antara 2,55 dan 5,09. Karena dia positif, maka posisinya dua-duanya di sebelah kanan dan daerah arsirannya di antara dari kedua angka Z tersebut. Kemudian diperoleh luasnya itu adalah luas dari Z yang kedua karena dia yang paling jauh yaitu 0,5 dan luas dari Z yang 2,55 jika kita lihat di tabel Z adalah 0,4946. Didapat hasil yaitu 0,0054. Maka kesimpulannya probabilitas mahasiswa laki-laki antara 50% sampai 60% itu adalah 0,54%. Pengembangan berikutnya adalah distribusi sampling selisih rata-rata. Ketika tadi kita hanya menghitung satu sampel, satu parameter yaitu X bar saja, maka di sini adalah dua parameter X bar yaitu X bar 1 dan X bar 2. Biasanya di sini soalnya itu kita ingin melihat perbedaan antara si rata-rata yang pertama dengan rata-rata yang kedua. Tuh, di sini rata-ratanya ada dua karena selisih X bar 1 dikurang X bar 2 itu sama dengan mu 1 dikurang mu 2. Simpangan bakunya untuk distribusi sampling selisih rata-rata sama dengan akar dari simpangan baku yang pertama dikuadratkan dibagi dengan N1 ditambah simpangan baku yang kedua dikuadratkan dibagi N2. Untuk nilai bakunya rumusnya sama, hanya lambangnya dan akan berbeda, di mana di sini adalah menggunakan lambang selisih rata-rata, yaitu lambang untuk selisih rata-rata X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang dengan mu 1 kurang mu 2 dibagi dengan standar deviasi dari selisih si rata-rata tersebut. Nah, di sini ada keterangan jika standar deviasinya tidak diketahui, maka kita dapat menggunakan standar deviasi dari sampel atau nanti kita ubah lambangnya jadi S. Sebuah toko menjual TV dengan berbagai merek. Merek A mempunyai rata-rata umur masa pakai sebesar 6,5 tahun dan simpangan bakunya 0,9 tahun. Sedangkan merek B mempunyai umur rata-rata 6 tahun dan simpangan bakunya 0,81 tahun. Diambil sampel A sebesar 36 buah dan sampel B sebesar 49 buah. Berapakah peluang bahwa umur rata-rata masa pakai TV merek A lebih lama 1 tahun daripada TV merek B? Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa berapakah peluang bahwa umur rata-rata masa pakai itu lebih lama dari 1 tahun. Artinya, kita ketahui bahwa TV merek A atau X bar A itu ketika dikurangi dengan rata-rata dari TV merek B atau X bar B, maka dia akan lebih lama 1 tahun. Atau artinya, merek A ketika dikurangi dengan merek B, rata-rata peluang umurnya itu adalah sama dengan 1. Ada selisih 1. Kemudian kita tulis diketahuinya dan ditanyanya, ini yang tadi diketahui dan ditanyanya yaitu probabilitas dari X bar 1 selisihnya dari X bar 2 itu sama dengan 1 tahun. Standar deviasi dari X bar 1 dikurang X bar 2 itu sama dengan akar dari standar deviasi 1 kuadrat dibagi N1 ditambah standar deviasi 2 kuadrat dibagi N2. Kita peroleh hasilnya yaitu 0,189 sekian. Nah, untuk masukkan ke nilai Z, X bar 1 dikurang X bar 2, ingat itu bukan selisih tapi yang dari yang diketahui di soal, yaitu yang ditanyanya. X bar 1 dikurang X bar 2 yang depan itu diketahui dari ditanya. Kita lihat lagi yang ditanya itu P, probabilitas dari X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan 1. Artinya X bar 1 dikurang X bar 2 di sini yang di Z itu adalah 1. Dikurang dengan, nah ini baru kita selisihkan. Mu 1 dikurang mu 2 yang diketahui di soal. Mu 1-nya 6,5 tahun dan mu 2-nya 6 tahun. Artinya 6,5 kita kurangi dengan 6. Dibagi dengan standar deviasi yang sudah kita cari, didapat hasil 2,64 dan kita lihat di tabel Z. Karena diminta di soal adalah probabilitas dari X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan 1, artinya luasnya adalah kita cukup mencari luas dari 0
sampai ke Z-nya, di mana Z-nya 2,64, itu luasnya sebesar 0,4959. Artinya, probabilitas bahwa umur rata-rata masa pakai TV merek A lebih lama 1 tahun daripada merek B itu sebesar 49,59%. Kemudian, distribusi sampling selisih proporsi. Mirip seperti distribusi sampling selisih rata-rata, hanya bedanya seperti tadi menggunakan proporsi. Ketika di soal menggunakan persentase atau di soal itu sudah diketahui populasi, sudah diketahui kriteria dari populasinya. Dari populasi kita pisahkan, kita kategorikan, kita ambil lagi, lalu kita ambil lagi sampelnya. Nah, itu berarti menggunakan proporsi. Di sini rata-ratanya adalah mu dari X1 per N1 dikurangi X2 per N2, ini adalah lambang dari proporsi, Pi1 dikurang Pi2, dan standar deviasi untuk yang selisih proporsi itu sama dengan akar dari Pi1 dikali 1 min Pi1 dibagi N1 ditambah Pi2 dikali akar 1 dikali 1 dikurang Pi2 dibagi N2. Kemudian untuk Z-nya juga sama, rumusnya hanya beda lambang, yaitu ini adalah lambang untuk proporsi. Dua orang stand up komedian bernama Kay and Phil sedang melakukan pengambilan gambar untuk skit mereka. Kay melakukan kesalahan sebesar 4% saat melakukan bagiannya, sedangkan Phil melakukan kesalahan sebesar 2%. Diambil dari hasil pengambilan gambar tersebut sebanyak 57 take. Nah, jika dibandingkan dengan Phil, berapakah probabilitas hasil pengambilan si Kay ini memiliki kesalahan kurang dari 1%? Di sini kita lihat lagi, di sini dia menggunakan persentase. Kalau persentase itu kan berarti adalah 4/100. Di sini sebesar 4%, kesalahannya sebesar 2%, 4/100 dan 2/100 itu adalah merupakan proporsi kan. Di sini juga kita ketahui bahwa K memiliki kesalahan kurang dari 1% jika dibandingkan dengan Phil. Artinya, ketika si K ini dikurangi dengan Phil, maka kesalahannya adalah kurang dari 1%. Itu akan menjadi yang ditanya di soal nanti. Diketahui tadi Pi1 karena dia sudah bentuk persentase, langsung saja kita ubah ke desimal. Pi1-nya adalah 0,04, Pi2-nya adalah 0,02, dan N-nya sebanyak 57 kali. Ditanyanya tadi, proporsi dari X1 per N1 atau si K dikurangi dengan X2 per N2 atau proporsi dari si Phil itu harus kurang dari 1% atau 0,01. Sini kita langsung hitung saja, mu dari X1 per N1 dikurangi X2 per N2-nya itu sama dengan Pi1 kurang Pi2, berarti 0,04 dikurangi dengan 0,02 dapat 0,02. Kemudian kita hitung standar deviasinya dengan rumus yang tertera seperti sebelumnya. Kita tinggal input dan diperoleh hasilnya adalah 0,03189 sekian. Kemudian kita tinggal masukkan ke dalam rumus Z untuk mencari nilai bakunya, di mana Z sama dengan X1 per N1 dikurangi dengan X2 per N2, dan diingatkan lagi yang di depan ini, X1 per N1 dikurangi X2 per N2 ini adalah yang ditanya di soal, yaitu kurang dari 1% atau berarti 1%-nya. 0,01 dikurangi dengan tadi mu dari selisih proporsi kita sudah peroleh di atas, yaitu 0,02 dibagi dengan standar deviasinya. Didapat hasil minus 0,31 dan kita bulatkan. Nah, tadi negatif 0,31 artinya nanti di kurvanya minus 0,31, tanda negatif memperlihatkan posisinya ada di sebelah kiri dari 0. Kemudian kita lihat lagi, lambangnya diminta adalah kurang dari 1%. Karena kurang dari artinya diarsirnya adalah ke kiri. Artinya untuk mendapatkan luas yang diarsir, kita tinggal mengurangi luas kiri total, yaitu luas kiri Z itu 0,5, dikurangi dengan luas dari 0 ke Z-nya, atau 0 ke 0,31-nya, yaitu sebesar 0,1217 yang diperoleh dari tabel Z. Didapat selisihnya yaitu 0,3783. Jika dibandingkan dengan Phil, probabilitas hasil pengambilan gambar K itu memiliki kesalahan kurang dari 1% adalah sebesar 0,3783 atau 37,83%. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa di study group.